boleh nggak sih anak-anak kita itu diberikan gadget atau boleh nggak sih mereka nonton TV? Nah, sebelumnya kita perlu menyamakan persepsi dulu nih. Gadget yang akan kita bahas di sini itu apa? Jadi gadget itu sendiri adalah alat elektronik yang punya fungsi khusus untuk mempermudah kita dalam melakukan aktivitas. Macam-macamnya itu bisa handphone, bisa laptop, televisi, kamera, headphone, headset, earphone, dan lain sebagainya. Yang akan kita bahas di sini yaitu lebih kepada handphone, televisi, dan juga iPad. Sebenarnya kapan sih anak-anak itu boleh diberikan televisi atau boleh diberikan gadget? Menurut penelitian, anak-anak baru boleh diberikan gadget itu setelah usia 3 tahun ke atas. Kenapa sih anak-anak baru boleh diberikan setelah 3 tahun ke atas? Karena dari lahir hingga usia 3 tahun itu jaringan otak anak itu mulai berkembang, kemudian saraf-sarafnya juga sudah mulai berkembang. Lalu frontal lobe-nya, jadi kita punya otak di depan itu ada yang namanya frontal lobe. Nah, frontal lobe ini mulai berkembang. Sebenarnya frontal lobe ini untuk apa sih? Jadi frontal lobe ini fungsinya adalah untuk pemecahan masalah, interaksi sosial, aspek emosi, dan pemahaman. Selain itu, kenapa sih harus diberikan di atas usia 3 tahun? Karena pada masa ini adalah masanya si anak itu perlu rangsangan secara spesifik. Rangsangan seperti apa? Rangsangan terhadap apa? Yaitu rangsangan terhadap sensorinya dia, terhadap sensi-sensisnya dia. Sensis itu apa aja? Sensis itu yang kita tahu ada 5, yaitu pendengaran, penciuman, penglihatan, peraba, dan perasa. Tapi ada 2 lagi nih, yaitu vestibular dan proprioseptif. Kalau anak itu mulai diberikan gadget di bawah usia 3 tahun, hal-hal ini akan mengganggu tumbuh kembangnya si anak. Kenapa sih perkembangan anak itu bisa terganggu? Nah, kita ambil salah satu contohnya di poin yang perlu rangsangan secara spesifik. Tadi ada 7 sensis yang perlu dirangsang oleh si anak. Jadi ketika kita berikan gadget pada si anak, itu yang terlatih hanya sensis dari visualnya aja. Dan kemudian pendengarannya juga terlatih. Tapi 5 sensis yang lainnya ini tuh tidak terlatih pada si anak. Apa aja? Jadi perabanya tidak terlatih, taktilnya tidak terlatih, kemudian vestibularnya tidak terlatih. Vestibular itu lebih pada keseimbangan si anak. Kemudian proprioseptifnya juga tidak terlatih. Indra penciumannya juga tidak terlatih. Kemudian indra perasanya juga tidak terlatih. Kalau indra-indra ini tidak terlatih, efeknya akan terjadi gangguan pada si anak. Gangguannya apa aja? Gangguan itu yang seringkali kita dengar di sekolah atau keluhan dari mama-mama. Misalnya, anak jadi punya masalah dalam kegiatan menulis. Ada keluhan yang bilang, kok anak saya jadi susah ya untuk pegang pensil, disuruh nulis nggak mau. Nah, itu bisa jadi karena kemampuan motorik halusnya si anak itu tidak terlatih, nggak kuat. Jadi makanya dia punya kendala dalam hal menulis, bukan artinya malas. Kemudian ada lagi yang jadi masalahnya speech delay. Ini yang paling sering. Anak saya itu speech delay, kenapa ya? Bisa jadi karena sensorinya ini tidak terlatih. Selama ini yang dia latih hanyalah sensori secara visualnya aja. Ketika anak-anak menggunakan gadget itu hanya satu arah, bukan 2 arah. Sedangkan yang kita butuhkan adalah komunikasi 2 arah. Anak akan paham apa yang disuruh ibunya, anak akan paham apa yang dikatakan oleh orang lain, tapi dia tidak terbiasa untuk melatih kemampuan bicaranya dia. Kemudian ada lagi masalah yang sering terjadi adalah kesulitan membaca. Ini bisa juga salah satu penyebabnya karena sensorinya si anak ini nggak terlatih. Kenapa sensori si anak ini nggak terlatih? Karena salah satu faktor penyebabnya sensori tidak terlatih adalah pemberian gadget atau penggunaan gadget. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahas masalah speech delay, bukan berarti karena gadget aja, enggak. Tapi salah satunya penyebabnya adalah karena gadget. Atau misalnya, ini anak nggak bisa nulis, artinya kalau disering dikasih gadget, enggak juga. Masih banyak faktor penyebabnya, tapi salah satunya adalah karena penggunaan gadget. Kalau dari penggunaan gadget sendiri, ini sebenarnya ada 2 sisi ya. Ada sisi positif dan juga sisi negatifnya. Kalau dari sisi positifnya sendiri, ini akan membantu si anak untuk meningkatkan imajinasinya si anak.
kemudian menjadi proses media pembelajaran yang baik untuk si anak. Anak mulai bisa belajar berhitung, belajar baca, belajar warna. Nah, ini semua dari gadget. Nah, untuk negatifnya itu sendiri bisa menyebabkan kemampuan atensi si anak menjadi minim. Jadi kita sering lihat anak-anak yang mudah terdistract. Baru main ini sebentar, kemudian tiba-tiba hilang. Atau di sekolah, dampaknya si anak jadi susah untuk fokus saat guru menerangkan. Kemudian dampak negatif lainnya adalah si anak punya kemampuan sosial atau komunikasi yang buruk. Tadi yang saya bilang speech delay. Kemudian bisa juga interaksi sosialnya nggak oke. Ketika main sama teman-teman, main sama anak-anak, interaksi sosialnya nggak baik. Lalu bisa jadi anak yang pasif, bisa jadi obesitas juga, dan kemudian bisa jadi kecanduan atau adiktif. Nah, ini ya sudah levelnya lebih parah. Lalu gimana nih supaya kita bisa aman menjaga anak-anak kita, menjaga tumbuh kembang anak kita lebih baik? Bukan berarti menghindari yang no gadget sama sekali, enggak juga sih. Karena kan tadi kita lihat ada sisi positifnya. Nah, kita harus lebih mensiasati gimana caranya supaya anak-anak ini dapat stimulasi yang baik, dapat juga hal-hal yang baik untuk dirinya, dan meminimalisir negatifnya. Cara yang pertama adalah kita menggunakan time limit, pembatasan penggunaan gadget untuk si anak. Menurut penelitian yang tadi, di usia 3 tahun ke bawah itu sebenarnya tidak disarankan untuk menggunakan gadget. Tapi kalau misalnya mami tetap mau menggunakan gadget, gunakanlah time limit ini. Kalau untuk usia di bawah 3 tahun, itu waktu yang diperlukan untuk si anak adalah 10-20 menit per hari. Lalu untuk usia 3-6 tahun itu batasnya adalah setengah jam sampai 2 jam per hari. Kemudian cara yang kedua adalah kita menggunakan supervisi. Nah, supaya kita tetap dapat sisi positifnya, kita menggunakan teknik pendampingan atau supervisi. Jadi ketika anak menonton TV atau ketika anak bermain gadget, biasanya kan anak suka dengerin lagu tuh. Nah, kalau dia hanya nonton gadget sendiri, dia kan hanya satu arah, dia menerima. Nah, ketika kita dampingi, kita kan ngomong, wah, lihat deh, ini kerincinya warna apa ya? Gitu. Jadi ada interaksinya. Jadi sekarang kalau si anak nggak boleh main gadget, dia harus ngapain dong? Terus dia belajar dari mana? Nah, tenang parents, kita bisa atasi dengan cara yang lain. Kita bisa akali dengan teknik permainan yang lain. Kita bisa menggunakan traditional games, atau kita bisa menggunakan real life experience. Jadi permainan yang benar-benar melatih motorik halus anak, benar-benar melatih sensi-sensi anak. Itu bisa misalnya bermain Lego, atau bermain Play-Doh, atau kalau zaman dulu itu ada main masak-masakan, kemudian main robot-robotan, mobil-mobilan, dan ada juga kalau yang real life experience ini bisa dengan membantu orang tua di rumah. Misalnya ajak anak ikut nyapu, ikut kalau papahnya suka cuci mobil, ikut cuci mobil, itu melatih motorik halus anak. Dan juga ada komunikasi, kemudian ada juga kedekatan untuk si anak. Jadi sebenarnya lebih disarankan untuk permainan-permainan yang interaktif, permainan yang secara langsung, lebih kepada real life experience itu yang dibutuhkan si anak. Jadi jangan pernah takut parents bahwa anak hanya bisa belajar dari gadget. Bukan. Anak bisa belajar dari dunia nyatanya dia, dan itu lebih efektif untuk si anak. Oke parents, sekian video dari saya. Semoga penjelasan saya ini bisa membantu parents dalam menangani anak-anak kita. Jadi kita sama-sama membentuk anak kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita meminimalisir hal-hal yang bisa menghambat perkembangan si anak. Tetap semangat parents, jangan pernah menyerah, karena perkembangan anak itu kita yang membentuknya. Terima kasih, bye-bye.